Saudara-saudari pencinta renungan harian Katolik Maria Bunda Karmel. Sebagai umat beragama, tentu kita ingin hidup keagamaan kita berkembang dengan baik. Karena itu tidak heran kalau kita sering memberi rasa hormat kepada tokoh-tokoh agama. Bahkan ada juga yang mengidolakan tokoh agama tertentu. Paus Fransiskus misalnya, jadi tokoh agama yang menjadi rujukan bagi banyak orang bagaimana hidup sederhana. Sebagai orang beragama, hidup sederhana lepas dari belenggu kekayaan adalah suatu ajaran dan keinginan, tetapi dalam pelaksanaannya sulit untuk dilakukan karena kita merasa tidak mungkin bisa melakukan. Karena itu, saat media massa memperlihatkan kesederhanaan hidup Paus Fransiskus, maka banyak orang mengaguminya dan mencoba untuk melakukannya. Tokoh agama kadang menjadi inspiratif bagi banyak orang. Akan tetapi, mendengar Injil pada hari ini, kita bisa tercengang-cengang mendengar perkataan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bagi kita yang memiliki gambaran dari Injil bagaimana hidup para ahli Taurat dan orang Farisi, perkataan Yesus itu terkesan biasa. Tetapi bagi orang-orang sejaman dengan Yesus, perkataan itu sangat keras dan janggal. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi adalah tokoh-tokoh agama yang nasihat dan cara hidupnya menjadi standar bagi orang banyak. Bagaimana seseorang yang beragama menjalani hidupnya. Bagaimana mungkin orang kebanyakan, murid-murid Yesus, diminta untuk hidup melebihi cara hidup mereka sebagai syarat untuk masuk kerajaan surga? Bukankah itu suatu hal yang sulit untuk dilaksanakan? Jika hal itu sulit dilaksanakan, mengapa Yesus menuntut hal itu bagi murid-muridnya? Kalau direnungkan dengan seksama, mungkin sekali perintah Yesus itu adalah suatu tantangan bagi para muridnya untuk melakukan hidup keagamaan bukan melulu karena peraturan keagamaan, tetapi lebih karena sikap mencintai kerajaan surga itu sendiri. Bagi para ahli Taurat dan orang Farisi, bagaimana hidup beragama adalah sesuatu yang wajib dilakukan karena status mereka dalam masyarakat. Sebagai kelompok yang dipandang masyarakat, tahu banyak hal tentang keagamaan, maka mereka dengan sendirinya terikat dengan tata aturan bagaimana hidup keagamaan harus dijalani. Jika tidak, bagaimana mungkin orang banyak percaya kepada pengajaran mereka? Mereka mau tidak mau, karena aturan harus menjalaninya. Mereka melakukannya karena status hidup, bukan karena melulu mencintai kerajaan Allah. Mereka menjalani aturan bukan karena mengasihi Allah, tetapi karena status sosial mereka di hadapan masyarakat, sehingga harus melakukan itu. Yesus tidak menginginkan hal tersebut. Bagi Yesus, seseorang menjalani hidup keagamaan bukan karena dorongan status sosial atau karena takut melanggar aturan, tetapi karena mencintai Allah di atas segalanya. Aturan hanyalah sarana bagaimana mengungkapkan kasih kepada Allah, bukan tujuannya. Maksudnya, semakin banyak mengikuti aturan, maka hidup keagamaan dianggap semakin sempurna. Mencintai Allah sebagai dasar utama, itulah yang harus ada dalam diri para murid. Itulah tuntutan Yesus. Mencintai Allah melampaui semua tata cara hidup atau aturan yang dilaksanakan. Itulah mengapa Yesus meminta cara hidup para muridnya melebihi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tuntutan Yesus itu sampai saat ini
tetap berlaku karena kita adalah murid-muridnya. Tetapi itu bukan berarti kita tidak mau mengikuti aturan-aturan yang ada di dalam gereja-gereja saat kita mengikuti perayaan Ekaristi. Misalnya, dalam perayaan Ekaristi, kita diminta tidak hadir terlambat, tidak berpakaian yang tidak sopan, atau apa adanya. Itu adalah aturan yang menjadi sarana bagaimana kita mau mengungkapkan kasih kita kepada Allah. Melakukan aturan-aturan serta mengikuti misa bukan karena takut aturan, tetapi karena saya mau menunjukkan kasih saya kepada Allah dengan menggunakan pakaian yang sopan, hadir sebelum perayaan dimulai untuk menyiapkan batin. Itu adalah ungkapan kasih saya kepada Allah, bukan karena saya takut pada aturan. Tuhan memberkati.